ada masalah. Para biku aja sakit-sakit juga tetap aja jalanin nggak makan. Istilahnya banyak jalan menuju Roma. Bisa dia banyak cara gitu. Anda flu, minum obat. Ya, minum obat, kalau memang perlu obatnya itu perlu dimakan, ada sesuatu yang harus dimasuki, maksudnya melapis lambung Anda, ya sudah, Anda minum saja madu atau Anda minum jus ya untuk bisa ngelapisin lambung supaya makan obatnya bisa bisa tercerna dengan baik, nggak merusak lambung Anda, seperti itu, ngakalinnya. Nah, itu oke. Atau minum madu dulu gitu, sebelum minum obat. Nah, jadi kalau masih flu, masih oke. Secara ininya ya, masih bisa diakalin. Jadi, jaga kalau memang ini, ya laksanakan sila dengan baik. Nah, ini perumpamaan tentang sila ya. Buddha menjelaskan tentang sila ini diumpamakan seperti dikatakan binatang yak. Binatang yak ini ada yang menerjemahkan seperti binatang yang buntutnya indah, ya, yak, entah apa. Tapi ada juga yang menerjemahkan seperti burung merak gitu. Tapi ini buntutnya indah dan binatang ini kalau kesangkut itu buntutnya, kalau kesangkut duri atau apa, dia akan lebih memilih diam sampai mati supaya buntutnya nggak rusak. Itu binatang tersebut. Ya, dia akan memilih diam daripada ngerusak buntutnya sampai mati. Nah, itu pun Buddha menggambarkan pelaksanaan sila. Lebih baik mati daripada melanggar sila. Buddha katakan seperti itu. Nah, jadi perumpamaan pelaksanaan sila seperti binatang itu. Menjaga sila harus betul-betul dijaga. Jadi lebih baik mati daripada saya melanggar sila. Nah, itu juga ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya, misalnya ada khususnya di Winaya ya, ada seorang biku ya dililit ular. Ya, dia jalan di hutan, akhirnya dia mungkin ya ularnya lapar, kena bantainya dan dililit ular. Lalu biku tersebut pegang tongkat dan yang tajam dan siap untuk bela diri, untuk tusuk ke ular. Tapi dia ingat, saya nggak boleh membunuh, gitu. Saya nggak boleh membunuh. Kalau saya lakukan ini, dia akan mati. Ya, akhirnya ya sudah. Dia tidak melakukan itu, biarkan. Misalnya, biarkan saya akan menjaga sila saya tetap murni. Walaupun ya ular itu sudah siap untuk menelan dia. Saya akan menjaga sila saya tetap murni. Nah, dengan tekad menjalankan silanya tetap murni, walaupun dalam kondisi bahaya, justru kekuatan dari sila itu yang menyelamatkan dia. Akhirnya, ular itu justru melepaskan dia. Nah, itu terjadi. Itu diceritakan di dalam Winaya. Karena kekuatan pelaksanaan sila justru dia selamat. Karena kemurnian tekadnya terlepaskan pada akhirnya. Ya. Jadi ini kisah yang inspiratif. Dan ada juga satu biku yang memang
itu juga diceritakan dalam Winaya, ketika dia di hutan, dia bertemu dengan perampok dan akhirnya dia ditangkap sama perampok itu dan diikat di eh, apa namanya, diikat dengan pohonan merambat, ya diikat. Nah, ada aturan biku, Winaya biku, bahwa biku itu tidak boleh istilahnya memotong tanaman atau merusak tanaman, memetik daun, memetik bunga atau buah-buahan, pokoknya yang merusak tanaman ada Winaya yang ini tidak diperbolehkan. Menggali tanah juga tidak diperbolehkan. Nah, biku ini sangat patuh dengan Winaya. Dia tahu itu, akhirnya ya sudah. Dia tidak berusaha untuk melepaskan ikatannya. Sampai akhirnya hutannya terbakar dan dia mati. Biku tersebut meninggal karena memegang teguh Winaya, patuh terhadap Winaya. Seperti itu. Nah, itu saking tekadnya kuat untuk pelaksanaan sila. Ya. Itu ada kisah-kisah tersebut dalam teks ya. Ya, yang itu sangat menginspirasi. Nah, itu yang Buddha katakan pelaksanaan sila itu sendiri. Makanya tidak ada excuse di sini. Mau dikatakan ya hitam-hitam, putih-putih. Ya, misalnya kayak nggak ada, bisa nggak misalnya pengecualian, misalnya berbohong, ya kasus bohong, bohong untuk kebenaran gitu, berbohong untuk kebaikan, no. Bohong ya bohong, itu pelanggaran sila. Dan juga ada kisah inspiratif lagi tentang seorang anak yang berusaha untuk mengobati ibunya. Ibunya sedang sakit parah dan ibunya ini hanya bisa diobati dengan ramuan yang dibuat, yang salah satu bahannya adalah daging kelinci muda. Ya, daging kelinci muda. Lalu dia cari ke hutan, kelinci, dia berburu kelinci. Dan akhirnya ketemu dan tertangkap kelinci mudanya. Ya, oke. Tapi begitu dia tangkap kelinci ini, dia ada rasa kasihan muncul pada saat menangkap kelinci tersebut, melihat kelinci, kasihan. Akhirnya ya kelincinya dilepaskan. Ya, akhirnya kelinci ini dilepaskan. Ya sudah, biarkan deh. Istilahnya mama saya nggak dapat obat, yang penting Anda selamat. Seperti itu. Nah, akhirnya kejadian ini dijadikan sebagai pernyataan kebenaran. Ya, pernyataan kebenaran bahwa tadinya saya mau menangkap kelinci ini untuk dibunuh atau dijadikan untuk bahan obat. Tapi karena saya kasihan dan saya lepaskan kelinci ini karena ya kasihannya dia gitu, karena rasa belas kasihan ini. Ya, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga ibu saya sembuh dari penyakit. Gitu. Akhirnya kejadian itu memang benar terjadi, dia melepaskan kelincinya itu karena kasihan yang tadinya mau dibunuh. Akhirnya setelah itu dia jadikan sebagai objek pernyataan kebenaran, subjek pernyataan kebenaran. Akhirnya dengan kekuatan kebenaran yang terjadi, ibunya sembuh dari sakit. Itu karena kekuatan. Artinya dia tidak jadi membunuh. Tidak jadi membunuh karena kasihan, dilepas, tapi justru kejadian itu yang menyembuhkan ibunya.
dijadikan sebagai pernyataan kebenaran. Ini menarik. Ya, ini tentang pelaksanaan sila. Jadi ya, kalau Anda bisa, lakukan. Ya Mas, terus ya, nggak ada masalah. Hasilnya apapun kondisinya, kalau Anda bisa, memang masih bisa, kerjakan. Supaya itu, dengan begitu, ya mungkin tekad Anda akan lebih baik. Ya, kualitas pelaksanaan sila Anda akan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Artinya ada satu kondisi lagi tentang berbuat karma baik nih ya. Semakin Anda susah melakukannya, semakin Anda repot melakukannya, karma baiknya semakin besar. Kalau Anda bisa melakukan karma baiknya dengan baik. Ya, banyak halangan, banyak rintangan, tapi Anda tetap ngerjainnya dengan baik, dengan happy. Itu karma baiknya besar potensinya. Jadi jangan karena dapat halangan nyerah, udah putus dah, nggak deh, kita nggak mau lagi. Anda KO.